Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tatskira Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari surat kontrak pekerjaan konstruksi. Sebelum saya menjelaskan mengenai contoh surat kontrak pekerjaan konstruksi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kontrak kerja konstruksi. Jadi, baik pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengenai jasa konstruksi maupun ketentuan penggantinya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 menempatkan kontrak kerja konstruksi sebagai dasar hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian, hubungan yang timbul antara penyedia jasa dan juga pengguna jasa masuk ke dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, yang bermaksud mengadakan kesepakatan tertulis tentang pemberian tanggung jawab dari pihak pertama atau pengguna jasa ke pihak kedua atau penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Jadi, gambar di samping saya ini merupakan isi dari contoh surat perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi yang berupa proyek pembangunan rumah. Adapun hal-hal yang tertera yang pertama itu nomor surat, kemudian urian para pihak berupa nama dan juga alamat dari pihak pertama yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan atau pengguna jasa, nama dan juga alamat dari pihak kedua yang bertindak sebagai penerima pekerjaan atau penyedia jasa. Kemudian hal selanjutnya yang tertera yaitu berupa konsideran yang berisi dengan ini kedua belah pihak menyatakan untuk saling mengikat diri mengadakan perjanjian kerja untuk pembangunan rumah untuk selanjutnya diatur dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut yang berupa pasal-pasal. Jadi pada pasal pertama memuat mengenai nama pekerjaan dengan contoh pekerjaan pembangunan rumah yang berlokasi di Perang Tambun, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya itu pasal kedua memuat mengenai nilai kontrak. Dengan contoh, nilai kontrak pada surat perjanjian ini adalah sebesar Rp562.500.000 untuk 1 unit bangunan. Harga borongan tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerja, keuntungan kontraktor, dan tidak termasuk pajak-pajak yang serta biaya perizinan. Pasal ketiga memuat mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan. Dengan contoh, jangka waktu pelaksanaannya mulai dari 24 September 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari kerja. Selanjutnya itu pasal keempat yang memuat mengenai pelaksanaan pekerjaan. Dengan contoh yang pertama, pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Yang kedua, pihak kedua harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja atau bestek dan rencana anggaran biaya atau RAB. Yang ketiga, pihak pertama harus memberikan detail spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB. Selanjutnya itu pasal kelima yang memuat mengenai prosedur penagihan dan pembayaran. Dengan contoh, prosedur pembayaran pihak pertama pada pihak kedua sesuai dalam pasal 4 akan dilakukan secara bertahap sesuai 6 termin yang disepakati bersama sebagai berikut. Termin pertama dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak, ini yaitu sebesar 20% dari nilai pelaksanaan. Yang kedua, termin kedua dibayarkan setelah seluruh pekerjaan pondasi selesai dan sudah memulai pekerjaan pasangan dinding batu bata dan urungan lantai sebesar 20%. Termin ketiga dibayarkan setelah pemasangan dinding batu bata dan plesteran dinding selesai, lalu atap sedang dikerjakan sebesar 20%. Termin keempat dibayarkan setelah pekerjaan atap selesai dan mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan plafon dan acian dinding mulai dikerjakan sebesar 20%. Termin kelima dibayarkan setelah pekerjaan pemasangan lantai dan pengecatan sedang dilakukan sebesar 15%. Termin keenam dibayarkan pada saat seluruh pekerjaan selesai 100% setelah habis masa pemeliharaan selama 3 bulan sesuai dengan pasal 6 sebesar 5% dari nilai pekerjaan. Kemudian, pasal ke-6 memuat mengenai masa pemeliharaan. Dengan contoh, yang pertama, masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani.
Yang kedua, pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan terakhir. Yang ketiga, serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan juga pihak kedua. Adapun pasal ke-7 memuat mengenai force majeure. Dengan contoh, poin pertama yang dimaksud dengan keadaan force majeure adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti A. Bencana alam yang bisa menyebabkan terganggunya jalannya proses konstruksi. B. Kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter atau kenaikan harga BBM yang mengakibatkan proyek tersebut terganggu secara teknis maupun anggaran biaya. C. Peperangan atau huru-hara yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan. Poin kedua, pihak kedua harus memberitahukan pada pihak pertama tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkan paling lambat 2x24 jam terhitung sejak peristiwa tersebut terjadi. Jika tidak, maka akan dianggap tidak terjadi force majeure. Poin ketiga, jika terjadi force majeure, pihak kedua harus memberikan itikat baik mengenai kelanjutan proyek. Dan poin keempat, dalam keadaan disebutkan dalam pasal 1, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan keberlanjutan proyek. Selanjutnya yaitu pasal ke-8 yang memuat mengenai sanksi-sanksi. Adapun contoh, poin pertama, apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal ketiga yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama 180 hari, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 7 ayat pertama. Poin ketiga, apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan RAB, maka pihak pertama berhak menunda pembayaran termin sampai kesepakatan lebih lanjut atau berhak memutuskan secara sepihak surat perjanjian kontrak kerja ini. Poin keempat, apabila pihak pertama lalai atau terlambat membayar termin kepada pihak kedua atas pekerjaan yang sesuai prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara sepihak menghentikan jalannya proyek dengan sepengetahuan pihak pertama secara tertulis sampai batas waktu yang ditentukan. Poin kelima, sehubungan dengan ketentuan pada ayat ketiga di atas, maka pihak pertama mempunyai hak secara penuh untuk mencari dan menggunakan kontraktor lain untuk mengganti pekerjaan pihak kedua dengan memberitahukannya terlebih dahulu. Selanjutnya, pasal ke-9 yang memuat mengenai perselisihan. Adapun contoh, jika dalam menjalankan surat perjanjian kontrak kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Kemudian, pasal ke-10 memuat mengenai lain-lain. Dengan adapun contoh, segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan bersama antara pihak pertama dan juga pihak kedua dalam bentuk perjanjian tertulis dan merupakan bagian integral serta tidak lepas dari surat perjanjian ini. Selanjutnya, pasal ke-11 yang merupakan pasal penutup. Adapun contoh, poin pertama, jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan kemudian hari. Poin kedua, demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan 2 rangkap bermaterai Rp10.000 dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum. Dan terakhir, yaitu merupakan bukti dari tanda tangan kedua belah pihak yang dibubuhi dengan materai. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.